Silakan bisa dibuka link yang Ibu share di kolom chat ya. Coba ya Sarah, dicoba. Tapi emang itu pakai bahasa orang mana ya, orang India. Jadi silakan di download dulu sesuai dengan petunjuk yang ada di di YouTube-nya. Nah kemudian setelah itu diinstal. Perintah installnya atau langkah-langkah installnya ikutin aja seperti yang ada di video YouTube-nya itu. Udah 52 siswa yang telah bergabung di Google Meet ini. Ibu tanya apakah ada yang sudah berhasil ngeinstall aplikasi Multisim 14.2-nya? Rama nggak bisa, Silvi pakai handphone. Emang bisa Silvi pakai handphone? Wah luar biasa. Nanti membuat rangkaiannya, kalau ibu kalau pakai handphone terbatas di penampilannya ya, jadi agak susah sih, ribet sih menurut ibu gitu. Tapi ya nggak apa-apa, silahkan dicoba aja. Oh kalau safety windownya nggak support, Rama nggak bisa, window nggak support sama ya. Sarah nggak support, Raden Lestari ya windownya nggak support, Ananda windownya juga, Pramudia iya Bu, channel saya sudah bisa Bu. Tapi versi 14 boleh. Aren Nurmansa, Aren Majid ya. Aren udah ya, yang versi 14 nggak apa-apa sih, cuman beda di tampilannya saja. Paling bedanya kalau untuk yang 14.0 ya mungkin itu untuk kerannya itu ada 2 ya, ada 2 tombol untuk kerannya. Tapi kalau 14.2 itu hanya 1, dan ada pemberitahuan kalau misalnya kita membuat rangkaiannya salah, itu ada pemberitahuan kesalahannya di mana. Itu lebih detail kalau di versi 14.2 gitu. Muhammad Sani belum bisa, Raden Lestari emang suka error gitu Bu. Suka error apanya ya Raden Lestari? Ya Ibu, maksudnya settingnya yang menghadap error gitu, jadi nanti dicoba lagi. Oke. Revina lagi coba install 14.2 untuk yang versi 14 bisa, namun versi trial Bu. Oke ya. Jadi ada yang Multisim yang 12 lupa, ada yang 12.2 itu bisa juga ya. Kalau misalnya terlalu berat dicoba yang versi 12.2 ya. Tapi kalau misalnya ternyata support dengan windownya ya silahkan dicoba 14.2. Oke, nggak apa-apa. Ibu masih kasih kesempatan kalian untuk bisa menginstal aplikasinya. Ibu masih kasih waktu, silahkan dicoba lagi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutkan. Ibu kemarin tuh udah sampai ini ya, jadi kalian sudah bisa melihat atau menganalisis grafik dari tampilan osiloskop seperti itu ya. Tapi mungkin kemarin belum jelas. Tugas kalian yaitu membuat rangkaian, kemudian menghitung berdasarkan rumus yang sudah ada, kemudian juga nanti menganalisis dari rangkaian dengan menggunakan multisim. Nah, oleh karena itu, Ibu akan jelaskan ulang lagi ya sebelum ke rangkaian arus bolak-balik. Ibu akan jelaskan dulu kembali lagi untuk rangkaian arus searah. Masih bisa terdengar jelas suara Ibu? Masih Bu. Oke ya. Nah, jadi ya nggak apa-apa, ini materi semester 1, tapi Ibu ulang lagi karena untuk membandingkan dengan materi yang sekarang yang listrik arus bolak-balik ya. Nah, jadi apa sih bedanya rangkaian seri dan paralel? Nah, ini tentu ada perbedaan. Pertama, kalau rangkaian seri itu besar kuat arus yang mengalir pada masing-masing komponen itu adalah sama, sedangkan yang paralel itu yang sama itu adalah tegangannya gitu ya. Nah, kemudian kalau di rangkaian seri disebut juga rangkaian pembagi tegangan. Kalau di paralel mah rangkaian pembagi arus ya. Karena di situ di rangkaian paralel itu ada titik cabang ya. Kemudian kalau di rangkaian seri sumber tegangannya itu dibagi ke semua komponen yang ada di dalam rangkaian. Tapi kalau rangkaian paralel, masing-masing komponen yang dirangkai secara paralel itu karena tegangannya sama, berarti nggak ada pembagian tegangan ya. Nah, tetapi hambatan total, cirinya dari rangkaian paralel itu hambatan total rangkaian paralel itu lebih kecil dibandingkan dengan hambatan seri. Akibatnya apa? Akibatnya arus total yang mengalir itu akan semakin besar dibandingkan dengan rangkaian seri seperti itu ya. Nah, ini ada 3 poin perbedaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke. Nah, sekarang sebelum Ibu lanjutkan,
sebutkan nama dan juga siapa yang akan menyebutkan ulang apa tadi perbedaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke, siapa? Ayo, siapa? Bentar. Zoom. Tadi kelas berapa, Bu? 12. Oke, makasih. Silakan lanjut. Ya. Ayo, siapa? Halo. Halo. Siapa yang akan mengulang? Boleh 3 orang. 3 poin penting dari perbedaan 3 poin penting perbedaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke, ini kan materi. Siapa? Catri, boleh Catri, ayo. Silakan. Kalau rangkaian seri, besar kuat arusnya mengalir pada masing-masing komponen atau bebannya itu sama. Iya. Kalau paralel, masing-masing beban akan mendapatkan tegangan yang sama. Oke, ya. 1 poin. Di seri arusnya sama, di paralel tegangannya sama. Betul, bagus. Sip. Sekarang selanjutnya, poin yang kedua, apa lagi? Siapa? Vira, Ibu. Vira, ya, oke, Vira. Sebentar. Kalau seri Ya. disebut juga rangkaian pembagi tegangan. Kalau paralel, besarnya arus yang mengalir pada beban bergantung pada besar kecilnya hambatan. Oke, ya betul. Ini Rara ya. Oke, Rara IPA 7. Ayo Ra, apa Ra? Ya. Oke, Ra. Sumber tegangannya dibagi ke komponen yang dirangkai secara seri. Kalau paralel bernilai lebih kecil dibanding seri. Oke, ya baiklah. Ya baiklah, nggak apa-apa. Ya sip, bagus, mantap. Rela ya. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan lagi ya. Disimak lagi jangan lupa karena nanti akan Ibu tanya-tanya lagi ya. Oke. Nah, ini adalah perbedaan ciri dari rangkaian seri dan paralel. Nah, dari yang tadi dijelaskan di awal, maka bisa kita lihat perbedaan mulai dari bagaimana cara merangkainya untuk rangkaian seri dan paralel dari resistor. Ini persamaan-persamaan pada rangkaian seri dan ini persamaan pada rangkaian paralel. Tadi pada rangkaian seri berarti kita bisa lihat bahwa I1 sama dengan I2. I1 itu arus yang mengalir pada hambatan 1. I2 itu arus yang mengalir pada hambatan 2. Ya. Tetapi kalau di sini di rangkaian paralel V1-nya sama dengan V2. V1 itu beda potensial pada ujung-ujung hambatan 1. V2 itu beda potensial pada ujung-ujung hambatan 2, ya. Nah, kalau untuk menghitung R totalnya yang disusun seri itu ditambahkan. Kalau yang disusun paralel itu dipakai 1 per R total sama dengan seperti ini, ya. Nah, kemudian kalau di rangkaian seri V totalnya kita bisa jumlahkan. Itu sama dengan V1 tambah V2. Tapi kalau di rangkaian paralel I totalnya yang bisa kita jumlahkan, yaitu I1 ditambah I2. I total itu artinya I yang masuk titik cabang sini, ya. Jadi ciri rangkaian paralel itu ada I yang masuk titik cabang sini, ada di sini ada I1, di sini ada I2. Seperti itu, ya. Nah, pada rangkaian seri perbandingan tegangannya sama dengan perbandingan hambatannya. Ya, sedangkan pada rangkaian paralel perbandingan arusnya itu berbanding terbalik dengan perbandingan hambatannya gitu. Ya, ingat berbanding terbalik ya. I1 banding I2 sama dengan R2 banding R1 seperti itu, ya. Oke, sekarang 3 orang lagi silahkan sebutkan perbedaan dari rangkaian seri dan paralel yang sudah Ibu jelaskan barusan. Oke. Siapa? Ibu tidak mau. Siapa? Adinda. Oke, Adinda silahkan. 1 aja, nggak usah semuanya. Kalau tadi ada gambar, ada rumusnya ada 4 ya, bisa dibagi-bagi dengan temannya. Silahkan. Kalau rangkaian seri nyari harganya itu ditambah R1 tambah R2. Paralel itu bertukar jadi 1 R per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2.
Ya, silakan yang lainnya. Yang lainnya. Irgi, mau jawab Irgi? Boleh, silakan. Suaranya nggak ada, Gi. Jadi untuk rangkaian seri itu V totalnya sama dengan V1 tambah V2. Namun untuk rangkaian paralel itu V1-nya itu sama dengan V2. Oke. Halo, bisa dengar suara Ibu? Bisa, Bu. Oke. Bu. Ibu nggak ada headset, ini teh headsetnya nggak ini. Jadi Ibu di ruang guru sekarang. Jadi kalau misalnya kalian nanti mau jawab pakai agak kenceng suaranya ya. Oke. Tadi Irgi udah sama Adinda ya. Sekarang lanjut lagi, 2 lagi. Tadi perbedaan dari rangkaian seri dan paralel. Yuk, silahkan. Ibu Mita mau. Boleh Mita, silahkan. Jadi pada rangkaian seri itu perbandingan tegangannya berbanding lurus dengan perbandingan hambatannya. Oke. Jadi V1 berbanding V2 sama dengan R1 berbanding R2. Sedangkan di rangkaian paralel perbandingan arusnya itu berbanding terbalik dengan perbandingan hambatannya. Jadi V1 banding V2 sama dengan R2 berbanding R1. Oke, sip Mita, betul ya. Mita 12 IPA 7. Nah, sekarang ini rangkaian yang disusun dari 2 buah hambatan yang disusun secara seri. Ibu sengaja nih ambil angkanya yang mudah saja ya, supaya bisa supaya gampang menghitungnya. Ya, coba sebelum Ibu bahas. Kalau di sini XMM3 itu adalah multimeter yang dipasang, kemudian XMM4 juga multimeter, 5 dan 6 juga sama multimeter ya. Apa bedanya multimeter 3 4 dengan multimeter 5 dan 6? Nah, kalau multimeter ini dengan hambatan ini disusunnya apa tadi? Kalian kan udah bisa membedakan ya. Kalau langsung susunnya seperti ini namanya seri gitu kan. Kalau yang begini namanya apa? Paralel begitu kan? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya ini kalau multimeter 3 dan 4 kan sama ya, disusunnya apa nih dengan hambatannya? Ya, kalau 5 dan 6 disusunnya bagaimana nih dengan hambatannya? Nah, itu maksudnya perbedaannya. Nah, ketika disusun seperti itu, maka multimeternya berfungsi sebagai apa? Sebagai mengukur arus atau mengukur tegangan. Nah, atau namanya apa gitu, seperti itu ya. Silakan yang mau coba. Oke, siapa? Dari 80 siswa semua menyimak kan? Irgi mau coba, Irgi silahkan. Iya, mau coba. Oke. Untuk multimeter 3 dan 4 buat menghitung kuat arus, sedangkan yang 5 dan 6 itu buat yang mengukur tegangan. Ulangi lagi, multimeter 3 dan 4 untuk mengukur apa, dan multimeter 5 dan 6 untuk mengukur apa? Oh ya. Oke deh. Ini ada kendala ini ya, suaranya nggak jelas terdengarnya dari ke Ibu kalau untuk Irgi ya. Baiklah, nggak apa-apa. Irgi udah Ibu catat. Oke, siapa? Nah, siapa ini, siapa? Rara. Silakan Rara. Kalau Rara kedengar nih suaranya. Ayo. Apa? Kalau yang paralel mah buat kan 3 sama 4 buat ukur tegangan. Oke, ya. Jadi multimeter 3 dan 4 itu disusun paralel dengan R gitu kan? Seperti ini kan disusun paralel ya. Nah, ini untuk mengukur tegangan. Maka multimeter 3 dan 4 ini fungsinya sebagai apa kalau alat mengukur tegangan itu? Voltmeter ya. Jadi multimeter 3 dan 4 berfungsi sebagai voltmeter ya. Sedangkan untuk multimeter 5 dan 6 ini disusun apa? Seri. Iya. Nah, untuk menyusun yang disusun secara seri itu untuk mengukur apa? Kuat arus. Iya, betul ya. Jadi, multimeter 5 dan 6 yang disusun seri dengan resistor ini menjadi berfungsi sebagai ampermeter atau mengukur arus. Multimeter 5 berarti mengukur arus yang melalui R1. Multimeter 6 berarti mengukur arus yang melalui R2. Begitu, ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa arus yang mengalir pada multimeter berapa nanti yang akan terbaca pada multimeter 5 dan multimeter 6?
sebelum nanti ditunjukkan sama Ibu berapa hasil pengukurannya dari multimeter, kalian hitung dulu dengan rumus yang sederhana, yang rumus rangkaian arus searah yang sudah dipelajari waktu semester 5 ya. Silakan. Ibu Agesti mau nyoba. Boleh, silakan. Kalau yang seri nyari kuat arusnya itu 12 bagi 3 jadi 4. Yeah. 4 ampere. Kalau yang paralel itu nyari kuat arusnya 12 dibagi 1 ditambah 1/2 jadi 3/2, jadi 12 bagi 3/2 itu 8 ampere. 8 ampere. Berarti arus pada hambatan 1 4 ampere. Arus pada hambatan 2 8 ampere. Nah, sepertinya masih salah ya. Ingat lagi kembali ke ciri dari rangkaian seri dan paralel. Perlu ditunjukkan lagi rumusnya. Oke, Ibu tunjukkan lagi nih rumusnya nih. Lihat, rangkaian seri dan rangkaian paralel seperti ini. Ya, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang tadi yang akan kita bahas itu rangkaian seri dulu. Dimana arusnya nih ya, kemudian mencari R totalnya begini, P totalnya ini gitu kan, perbandingan V nya begini dengan perbandingan R begitu kan. Oke, sekarang siapa coba yang akan mencoba untuk rangkaian yang ini ya? Siapa? Ini yang Rara yang dua-duanya 4 bukan Bu? Ini apanya nih yang dua-duanya 4 itu? Oke, ini kayaknya Ibu kasih contoh dulu aja lah ya. Menentukan berapa arus yang mengalir dan tegangan pada masing-masing ujung resistor ya. Pertama kita lihat di sini kan ada V-nya 12 volt ya. Berarti di sini V-nya 12 volt ya. Kemudian ada hambatan yang pertama R1 1 ohm. Kemudian ada R2 2 ohm. Nah, karena di sini R1 R2-nya disusun seri, maka kita bisa mencari hambatan penggantinya. Ya. Hambatan penggantinya tadi dengan rumus R1 ditambah R2 kan? Ya. Sehingga hasilnya berapa? 1 ditambah 2. Jadi berapa? 3 ohm seperti itu, ya. Nah, baru sekarang kita hitung I. Karena rangkaian seri itu cirinya I-nya sama, berarti I1 sama dengan I2. Sama dengan sesuai dengan hukum Ohm, ya. I itu adalah rumusnya adalah V per R, tapi R-nya R total di sini, ya. Kalau tadi misalnya 12/1 itu V per I yang mana? Kita harus lihat I yang total melalui melalui semua hambatan gitu ya. Jadi V per R-nya R total, bukan R1 atau R2 begitu ya. Jadi 12 per R-nya itu adalah 3. Nah, ini 4 ampere ya. Jadi XMM 5 atau multimeter 5 yang berfungsi sebagai ampere meter ini akan menunjukkan angka 4 ampere ya. Ini sama dengan multimeter 6 ya. Ini sama ampere meter juga ya. Dan nanti akan menunjukkan angka 4 ampere ya. Nah, sekarang kalau yang multimeter 3 dan 4 ini mengukur tegangan. Nah, kita bisa lihat untuk tegangan itu kalau V di antara ujung-ujung R1 berarti V1. Nah, kalau tadi I sama V per R berarti V itu adalah I kali R. Berarti V1 itu adalah I kali R1. Ya, I-nya 4, R1-nya 1. Ya, satuannya volt jadi 4 volt gitu ya. Sedangkan V2 itu adalah I dikali R2 ya. I-nya 4, R2-nya 2
2 volt ya. Jadi berapa? 8 volt ya. Kalau ini dijumlahkan jadi berapa nih? V totalnya. Ciri rangkaian seri itu tadi kan V totalnya itu adalah V1 tambah V2 kan? Jadi berapa? 4 tambah 8? 12 volt. Nah, 12. Yang 12 volt ini balik lagi sama dengan ini. Ngerti nggak? Jadi pada rangkaian seri itu membagi tegangan. Di sini sebesar 4 volt, di sini sebesar 8 volt. Total tegangannya dari ujung kiri ke kanan sini adalah 12 volt sama dengan sumber tegangan arus searah ini. Begitu. Ya. Sedangkan arus yang mengalirnya karena di sini nggak ada titik cabang ya, arus yang mengalirnya itu sama. Multimeter 3-nya 4 volt, multimeter 4-nya 8 volt. Seperti itu, ya. Bisa dipahami? Nah, sekarang setelah itu kalian lihat di multisimnya, ya. Lihat di multisimnya. Nah, ini rangkaian seri untuk yang ini ya, untuk yang sebelah kiri sini. Kalau ini kan hanya satu. Ya, hanya satu. Kalau hanya satu, berarti arusnya langsung. I-nya itu adalah 12/2. 12/2 berapa? 6 ya. Nah, multimeter 1 ini mengukur arus pada rangkaian arus searah. Ya. Nah, maka akan terukur, kita lihat, kita jalankan tuh. Nih, pada saat dijalankan, akan terukur multimeternya. Untuk multimeter pertama mengukur arus itu adalah 6 ampere. Ya, sedangkan multimeter yang kedua ini berfungsi sebagai voltmeter, ya. Karena nggak ada hambatan lagi yang lain, maka ya sudah beda potensial di sini sama dengan beda potensial sumber tegangan ini, ya. Nah, untuk yang disusun secara seri seperti tadi, kita lihat nih multimeter 3 dan 4 mana? Ini multimeter 3 dan multimeter 4. Multimeter 3 dan 4 tadi apa? Mengukur tegangan. Ya, multimeter 3 mengukur tegangan arus searah dan hasil pengukurannya adalah 4 volt. Sesuai seperti yang tadi kita hitung ya. Sedangkan multimeter 4 yang ini mengukur tegangan sumber arus searah dan hasil pengukurannya adalah 8 volt begitu ya. Sedangkan multimeter 5 dan 6 yang disusun seri ini mengukur arus ya. Mengukur arus sumber arus searah, hasil pengukurannya 4 ampere. Ya, sedangkan yang ini mengukur apa? Multimeter 6 mengukur arus juga, sumber arus searah dan hasil pengukurannya 4 ampere. Jadi arus yang mengalirnya sama besar dan terjadi pembagian tegangan. Ya, begitu seperti itu, bisa dipahami? Halo, bisa dipahami? Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang ini yang apa yang disusun secara paralel seperti ini, disusun secara paralel. Misalnya ada dua buah hambatan yang masing-masing besarnya 1 ohm dan 2 ohm. Disusun secara paralel kemudian dihubungkan dengan sumber arus searah 12 volt. Berapakah angka yang ditunjukkan? Nah, angka yang ditunjukkannya ini nih, udah Ibu setting nih. Udah Ibu pasang di sini. Berarti tapi langkah-langkahnya berarti kalau misalnya kita mau hitung manual lagi seperti tadi, kita balik lagi ke sini ya. Untuk rangkaian yang ini, yang disusun secara paralel, pertama kalian hitung dulu hambatan pengganti paralelnya kan, ya. Dimana karena di sini ada, sebentar Ibu tulis dulu, V-nya adalah 12 volt, R1-nya 1 ohm ya, R2-nya 2 ohm. Nah, karena ini disusun paralel, kita cari hambatan pengganti paralelnya pakai 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 begitu kan? Sehingga berapa? Nah, ini hati-hati cara nulisnya ya. 1/1 tambah 1/2. Tentu ini harus disamakan dulu penyebutnya. Per 2, 2, 1 ya. Jadi 3/2. Nah, kalau 1/Rp-nya 3/2, maka Rp-nya adalah dibalik ya, 2/3 gitu. Ya. Nah, kemudian barulah kita cari I.
I total, I yang masuk ke sini nih, I, ya. Nah, I itu adalah V per R, R-nya R total atau RP tadi, ya. V-nya V yang ini, 12 volt. Jadi 12 per 2/3, atau boleh 12 dikali 3/2. 3 dengan 2-nya dicoret, 12 dengan 2-nya dicoret, jadi 6 ya. 6 kali 3 berapa? Berapa 6 kali 3? Ya, oke, 18 ampere. Nah, arus yang masuk ke sini 18 ampere. Tapi di sini ada titik cabang, dibagi ke sini misalnya menjadi I1, ke sini menjadi I2 gitu. Ya. Nah, pada multimeter 7 ini dia berfungsi sebagai ampermeter. Kalau yang ini yang 18 ampere ditunjukkannya di sini nih. Jadi ini 18 ampere. Ya, multimeter yang 11 nih. Nah, multimeter 7 berapa nih? Kita misalnya mau ngitung I1. Ya. Pertama kita cari dulu pada ujung-ujung RP dan RQ ya. Di sini pakainya Ibu tadi 12, harusnya PQ ya. RP dan RQ ini karena disusun paralel berarti V-nya sama ya. PP sama dengan PQ. Ya. Nah, dari sini kita mau mencari IP. Boleh ini kita ganti jadi IP dan IQ. Ya, IQ ya. Nah, IP berarti apa? Kalau IP berarti V per R. R ini hanya P saja. Kalau ini P paralel ya. Ini P paralel, kalau ini P yang ini yang atas ini. Ya. Jadi, nah V-nya V12 ini. 12 per RP-nya 1. Ya. Nah, sedangkan IQ itu adalah V per RQ. Ya. Jadi 12 per RQ-nya sini 2 kan? Berapa 12 per 2? 6 ya. 6 ampere. Coba kalau 12 dengan 6 berapa? Berapa? 18. Oke, 18 ya. Jadi I yang masuk sini itu sama dengan IP ditambah IQ, betul nggak? Betul nggak? Betul. Ah, gitu. Jadi I total itu adalah IP ditambah IQ sama dengan 12 ditambah 12 ditambah 6. Jadi 18 begitu. Ya. Seperti itu, bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, selanjutnya nah ini Ibu tayangkan dulu yang multisimnya ya. Sekali lagi. Tadi berarti multimeter 9 mengukur tegangan. Ya, 12 volt, 12 volt. Betul kan? Sama ya dengan ini ya. Sedangkan multimeter 7 mengukur arus IP. Multimeter 7 IP mengukur arus besarnya 12 ampere. Multimeter 8 mengukur arus IQ. Besarnya mana multimeter 8. Nah, ini multimeter 8 mengukur arus pada yang melalui hambatan Q. Ya, besarnya 6 ampere. Sedangkan yang multimeter 11 ini totalnya 12 tambah 6 berarti 18 totalnya. Arus yang ke sini sama dengan sini dan ditambah yang ke sini. Seperti itu ya, bisa paham ya? Nah, selanjutnya ini tampilan yang tadi. Selanjutnya ini keuntungan dari rangkaian seri dan paralel. Kalau kita membuat rangkaian seri, ini hemat di kabel ya. Hemat di, kalau misalnya kita membuat rangkaian kan supaya tertutup itu harus dipasang kabel kan ya. Nah, hemat dalam penggunaan kabel ya. Kemudian biaya pemasangannya juga lebih murah, dan meskipun hambatan pada masing-masing beban tidak sama, tetapi beban dilalui arus yang sama besar. Tapi kalau rangkaian paralel itu kelebihannya seluruh lampu yang dirangkai itu akan sebentar, kalau rangkaian seri itu nyala terangnya itu tergantung pada bebannya. Mohon maaf ya. Untuk rangkaian seri nyala terangnya itu tergantung pada bebannya. Tapi kalau sama
sama dayanya atau sama yang apa identitas lampu itu kan dayanya ya, misalnya 7 watt sama 7 watt misalnya, berarti kalau beda potensialnya sama itu maka hambatannya nanti akan sama besar kan ya, arus yang mengalirnya sama berarti lampunya akan menyala sama terang. Kalau untuk rangkaian paralel karena tegangannya sama dia akan menyala sama ya, sama terang. Kemudian jika salah satu lampu padam maka lampu yang lain tidak akan terpengaruh. Itu keuntungan dari rangkaian paralel. Nah kalau kekurangannya, kelemahannya untuk rangkaian seri, apabila satuan putus atau padam maka akan yang lain akan ikut padam. Karena apa? Karena rangkaiannya menjadi terbuka gitu ya. Dan yang lainnya kelemahan dari rangkaian seri itu lampu yang dirangkai secara seri tidak menyala sama terang ya. Hal itu karena tegangan yang ada di setiap lampu itu berbeda. Itu tergantung pada hambatannya. Ibu jelaskan sekali lagi, bisa menyala sama terang itu kalau hambatannya sama. Begitu ya. Untuk rangkaian seri gitu. Sekarang kalau untuk rangkaian paralel, kelemahannya kabelnya dibutuhkan agak banyak ya, karena di situ ada titik cabang dan sebagainya ya, dirangkainya perlu agak banyak. Kemudian ini tentu biayanya akan membutuhkan biaya lebih mahal. Kemudian besarnya arus yang mengalir di setiap beban itu tidak sama, bergantung pada besarnya hambatan pada beban. Itu rangkaian kelemahan dari rangkaian paralel. Begitu ya. Nah, untuk tugasnya silakan boleh kalian screenshot untuk tugasnya. Seperti yang udah Ibu jelaskan tadi, tugasnya itu adalah kalian membuat contoh rangkaian seri dan paralel ya. Kemudian angkanya, besarnya, tegangannya, hambatan 1-2-nya silahkan kalian tentukan sendiri ya. Kemudian nanti kalian uraikan pembahasannya seperti yang Ibu jelaskan tadi. Berarti kalau pembahasan berarti yang ini nih ya. Misalnya kalau untuk rangkaian, kalau contoh rangkaian paralel, RP, RQ dan V-nya kalian tentukan sendiri, bebas ya. Nah kemudian menganalisis, menghitungnya seperti yang ini yang tadi Ibu jelaskan ya. Nah kemudian setelah itu apa? Buat rangkaiannya pada aplikasi multisim. Kemudian di screenshot penampakan pada aplikasi multisim pada saat dia di run itu dijalankan berarti ya. Kemudian baru bandingkan nanti dengan rangkaian ya dengan pembahasan sesuai dengan teori. Begitu ya. Apa saja rangkaiannya? Rangkaian seri, rangkaian paralel, dan gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Jadi ada 3 soal ya. Ada 3 soal dengan angka yang kalian tentukan sendiri. Jangan yang susah-susah, angkanya yang mudah aja ya. Seperti tadi Ibu kan angkanya gampang dihitung kan ya. Kemudian pembahasannya silakan kalian uraikan. Kemudian membuat rangkaian pada multisimnya ya. Kemudian di screenshot dan nanti disatukan. Kalau di screenshot, kalau misalnya kalian mau ditempel di buku catatan kalian misalnya, boleh silahkan. Nanti di print dulu berarti kan ya. Seperti itu. Kemudian nanti satu file kan dari 3 soal ini disatu filekan dan dikirim dalam file PDF di Google Classroom. Seperti itu. Bisa dipahami untuk tugasnya? Bisa, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjutkan untuk tugasnya? Batas waktunya sampai kapan, Bu? Nah, berarti kalau Ibu kasih waktu 1 minggu nih mengerjakan rangkaian sederhana yang tadi dulu ya. Nah, kalau Ibu kasih 1 minggu berarti dalam 1 minggu ini kalian harus udah fix bisa menginstal aplikasi multisimnya. Begitu ya. Nah, bagi yang memang tidak punya komputer atau laptop di rumahnya, Ibu tidak memaksa kalian untuk harus punya komputer dan laptop ya. Kalian bisa kerja bersama ya, kerja bersama temennya secara online, tapi tetap angka-angkanya kalian yang tentukan sendiri ya. Misalnya R1, R2-nya dan V-nya itu kalian tentukan sendiri ya. Bahkan membuat rangkaiannya di multisim itu bisa berbagai jenisnya, jangan harus mengikuti Ibu ya. Nggak harus mengikuti Ibu, misalnya kalian meletakkan ininya mau di sebelah mana, mau di sebelah sini misalnya, atau di sebelah mana mau digeser silahkan
begitu. Ya, ininya sepanjang apa sih kabelnya, silahkan. Ya, jadi mulai dari besarnya ya. Ini kalau misalnya mengubah besar di sini bisa nanti mulai dari mengubah label itu lambangnya ya. Jadi kalau ini kan lambangnya R, labelnya mau ditulis jadi resistor misalnya, bisa ya. Kemudian displaynya mau diliatin gak nih ini sebagai resistor. Kalau misalnya mau ya udah klik yang ini. Kemudian nilainya resistor ini nilainya mau berapa nih? Kalau ibu kan 2, mau diganti menjadi 4 misalnya bisa aja. Ya, silahkan. Nanti kalau udah diklik OK gitu ya. Nah, ini muncul resistor dan ini 4. Ini akan berpengaruh pada di sini nih. Kalau ini berubah ya, tadi kan 2, di sini 4. Nah, sekarang kita jalankan. Nah, nanti kalian screenshot itu pada saat dijalankan ya. Nah, ini udah berubah menjadi 3 dan 12 gitu. Kalau kita kembalikan lagi menjadi 2. Oke. Oh ya, sebentar, ini harus diberhentikan dulu ya. Rangkaiannya harus diberhentikan dulu. Nah, maka lanjutkan lagi. Nah, ini kembali lagi menjadi 6 dan 12. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, ya Jihan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ibu akan perlihatkan kalian bagaimana kita menganalisis. Barulah kita ke rangkaian RLC seri. Tapi sebelum ke rangkaian RLC seri, kita lihat dulu apa perbedaan dari rangkaian L dan C kalau dia dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik ya, atau alternating current atau AC ya. Nah, jadi kalau tadi mah mengukur tegangannya, mengukur arusnya pakai multimeter. Nah, sekarang mah pakai osiloskop. Komponennya yang mana osiloskop itu? Kalian cari di sini di sebelah kanan sini ya. Kalau kita dekatkan di sini, ini yang pertama multimeter, yang kedua generator, yang ketiga wattmeter, yang keempat ini ada osiloskop. Tinggal klik aja. Ini tempatkan di sini. Seperti itu. Ya, seperti yang udah Ibu buat rangkaiannya. Osiloskop itu dipasang paralel dengan komponen yang akan kita tentukan. Untuk osiloskop itu kita bisa melihat frekuensi dan tegangan ya, dengan melihat grafik sinusoidanya. Ada satu buah resistor dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik yang ingat di sini ada VRMS dan 12 VRMS dan 60 Hz ya. VRMS itu adalah tegangan rata-rata atau root mean square-nya ya. Kalau 60 Hz itu frekuensinya ya. Nah, berarti kalian harus ingat lagi nih bagaimana hubungan antara nilai RMS dengan nilai maksimum ya. RMS atau efektif sama aja ya. Jadi kalau misalnya kita punya grafik V terhadap T seperti ini grafiknya sinusoidal. So kalau seperti ini berarti terbentuk satu gelombang penuh ya. Maka yang persamaan tegangan terhadap sebagai fungsi waktu itu persamaannya V sama Vm sinus theta. Dengan V efektifnya itu adalah Vm per akar 2. V efektif atau VRMS-nya itu adalah Vm per akar 2. Seperti itu ya. Arusnya juga sama. Tapi yang kita lihat di osiloskop itu nilai tegangannya. Ya, yang dilihat adalah nilai tegangan maksimum. Begitu. Nah, jadi kalau ada sebuah resistor yang dihubungkan dengan arus bolak-balik ya. I resistornya itu bisa, kalau secara teori dihitung nilai I resistor itu kan sesuai hukum Ohm itu adalah V per R kan. Nah, kalau di sini V-nya, karena tadi persamaannya V-nya itu adalah V itu adalah V sin omega T, maka kita uraikan IR-nya itu menjadi Vm sin omega T per R. Ya, jadi muncullah di sini Im sin omega T. Begitu. Nah, karena di sini antara IR dan VR-nya itu sama fasenya, maka dikatakan bahwa pada rangkaian resistor yang dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik itu arus dan tegangannya sefase begitu. Satu fase. Ya. Jadi kalau arus yang ini yang frame ini ya, tegangan yang biru. Nah, ini sama fasenya.
di awal di sini, setengah gelombangnya di sini, akhir untuk satu gelombangnya di sini. Begitu. Kalau misalnya berdasarkan osiloskop ya. Nah, jadi V maksimum itu VRMS kali akar 2. VRMS-nya tadi 12 kali akar 2. Akar 2 itu 1,41 ya. Jadi berapa? 16,97 volt. Nah, ini berdasarkan perhitungan dari rumus yang diturunkan tadi. Nah, sekarang kita lihat pembacaan dari osiloskopnya. V maksimum itu berarti panjang dari sini sampai sini. Ya. Nah, ini V maksimum itu. Sekarang di sini ada berapa kotak nih? Dari sini sampai sini itu ada berapa kotak? 1,5-nya lebih ya. Kan ini kalau misalnya kita tarik garis ke sini. Nah, sampai sini. Kalau 1,5 di bawah sini mungkin ya. Nah, ini 1,6 atau 1,7 lah. Ya. Jadi, ini sebentar. V maksimumnya itu adalah 1,7 kotak. Atau div ya. Bagian, div itu bagian. Berarti kalau misalnya mau dinyatakan dalam volt, berapa volt? Ini kita lihat skalanya. Skala kita gunakan channel A yang ini kan. Ini kan channel A disusun secara paralel dengan R. Maka berapakah skalanya? Ini kalau dipasang 10 V per div, artinya satu kotaknya itu ke arah vertikal itu 10 volt. Begitu. Ya. Jadi kalau ada 1,7 kotak, berarti 1,7 dikali 10. Jadi berapa? 17 volt. Begitu. Ya. Ya, mendekati kalau yang ini juga kan, kalau misalnya dibulatkan ini bisa menjadi 17 volt. Seperti itu ya. Bisa? Bisa paham? Halo? Paham? Paham, Bu. Oke. Nah, sekarang frekuensinya, lihat frekuensinya. Frekuensinya kan 60 Hz. Ya, di sini frekuensinya ya, ini. Kita lihat sekarang dari ujung kiri sini sampai ujung kanan sini. Ini pas ya. Di ujung kanan sini pas gelombangnya itu tepat di titik nolnya. Ya, titik ini. Di sumbu T-nya. Dari ujung kiri ke ujung kanan ini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. 10. Berarti periodenya, kita hitung periode dulu, bukan frekuensi ya. Kita hitung periodenya dulu. Periode itu jumlah kotak ada 10 kotak kan? Atau 10 div ya, bagian ya. 10 bagian ini terbentuk berapa gelombang? Sampai sini 1 gelombang, sampai sini 2, sampai sini 3. Berarti kan 10 per 3, 3 gelombang. 3 gelombang. Kalikanlah dengan time per div-nya, time base-nya. Di sini time-nya adalah dipasang 5 milisekon per div ya. 5 milisekon per gelombang, per div-nya, per kotaknya. Ya. Nah, berarti berapa? 50 per 3 ya. 50 per 3. Ini milisekon, kita rubah ke dalam sekon jadi kali 10 pangkat min 3. Begitu. Ya. Nah, baru setelah itu kita lihat frekuensinya bagaimana. Ingat frekuensi itu adalah 1 per T. Ya. Ini kan bisa kita tulis menjadi berapa di sini T-nya? 10 pangkat min 3-nya asalnya di atas pindah ke bawah jadi 10 pangkat 3 ya. Jadi 50 per 3 kali 10 pangkat 3 jadi 1000 kan? Jadi 3000. Nah, sehingga frekuensinya adalah 1 per 50 per 3000. Artinya berapa? Kalau dibalik berarti 3000 per 50. Berapa 3000 dibagi 50? Satuannya ini Hertz ya. 3000 dibagi 50 itu adalah 60 Hertz. Begitu ya. Nah, angka yang ditunjuk H
hasil gelombang yang ditunjukkan oleh osiloskop dengan yang kita setting tadi itu sama ya. Sama kan? 60 Hz, 60 Hz. Sehingga kita bisa tuliskan persamaannya. Untuk rangkaian ini berarti persamaannya kan tadi persamaan V-nya adalah Vm dikali sinus omega T gitu ya. Oh, sebelumnya kita hitung dulu omeganya. Omega itu kan 2πf ya. Kalau F-nya 60 berarti 2 kali pi kali 60. Jadi 120 V. Kita nyatakan dalam V aja. Ya. Kalau omeganya masuk ke dalam sudut, V di sini adalah 180 derajat. Sehingga V sama dengan V maksimumnya tadi adalah 17 volt. Ya, kita bulatkan jadi 17. 17 dikali sinus omeganya 120 V T. Nah, ini satu kesatuan. Seperti ini. Ini persamaannya. Begitu, bisa dipahami? Halo? Halo, hai. Kok nggak ada suaranya? Bisa, Ibu. Oke, Irgi ya. Bisa dipahami, Irgi? Bisa dipahami? Bisa. Oke, sip. Nah, karena waktunya sudah habis, jadi untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai sini dulu. Sekali lagi, apa yang tadi udah ibu jelaskan, diingat-ingat lagi, dilihat lagi, diulang lagi. Kemudian jangan lupa untuk latihan soalnya ya. Latihan soalnya yang tadi, tugas yang tadi ya. Buat tugasnya untuk rangkaian sederhana, rangkaian seri, paralel dan gabungan dari resistor ya. Nah, ini untuk yang dihubungkan dengan sumber arus searah. Tambah lagi satu lagi. Kalau dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Ya, berarti di sini nih R, L, C, masing-masing dulu aja ya. Pada ya, jadi kan kalau ini mah kan R pada rangkaian arus searah ya. Nah, kalau yang ini mah R, L dan C dibuat juga R, L dan C masing-masing ya. R, L dan C pada rangkaian arus bolak-balik. Bisa paham? Berarti kalau ini 3 ditambah 3 lagi yang ini. Jadi 6 ya. Ya. Jadi kalau R dengan sumber arus bolak-balik berarti seperti ini. Penampakan dari osiloskopnya dengan aplikasi multisim seperti ini. Nanti kalian screenshot, setelah kalian screenshot dianalisis seperti yang Ibu jelaskan tadi di sini. Begini. Ya. Tapi kalau Ibu ini nulisnya di sini dan sebagainya, kalian nanti diurutkan menulisnya, dirapikan. Begitu ya? Bisa paham? Bisa, Bu. Nah, untuk L-nya bagaimana? Untuk yang L-nya bagaimana? Nah, L-nya ini. L-nya yang ini. Nanti run lagi bagaimana penampakan dari osiloskopnya. Nah, seperti ini misalnya penampakan osiloskopnya. Ini kan nggak terlihat gelombangnya ya. Kalian bisa rubah di skalanya. Kalian rubah skalanya misalnya menjadi, nah, diperbesar sehingga bentuk gelombangnya jadi begini. Sehingga ini lebih mudah dianalisisnya kan? Ya. Berarti tegangan maksimumnya berapa nih? Tegangan maksimumnya berapa? Ini tegangan maksimumnya satu kotak, sedangkan di sini 200 volt, begitu kan? Ya, 200 volt per kotaknya. Berarti tegangan maksimumnya adalah 200 volt, gampang seperti itu kan? Bagaimana hubungannya dengan PRMS? Tinggal kalian ini screenshot nanti seperti ini, di screenshot. Misalnya Ibu tampilkan Ibu tampilkan di sini. Kalau
Kalau yang ini lebih mudahnya kenapa? Kalau VRMS-nya 141 volt, berarti V maksimumnya ini kan sama dengan 1,4 kali 10 pangkat 2 gitu kan. Sedangkan 1,4 itu akar 2 ya. Akar 2 kali 10 pangkat 2. Nah, sehingga V maksimumnya itu rumusnya adalah VRMS kali akar 2. Akar 2 kali 10 pangkat 2 kali akar 2. Gitu kan? Ya. Berapa akar 2 kali akar 2? 2. Iya, 2 kali 10 pangkat 2. Atau berapa? 200 volt, begitu kan? Ya. Nah, yang 200 volt ini sama nggak dengan ini? Panjang dari sini ke sini. Kan ini V maksimumnya ya. Nah, dari sini ke sini berapa? Karena dipasang skalanya 200 volt per div, dan di sini panjang dari sini ke atas ini adalah satu kotak, satu div, satu bagian, berarti V maksimumnya adalah satu kotak dikali 200. Jadi 200 volt. Nah, ini udah sama dengan ini gitu. Ya. Setelah itu tentukan frekuensinya sama enggak dengan ini nih. Seperti tadi kalau yang frekuensi mah. Ya. Kalau frekuensi seperti ini tadi. Dianalisisnya dari 2 titik ujung-ujung kiri ke ujung kanan. Kita nggak usah nggak harus dari ujung kiri ke kanan, tapi harus jeli di mana si grafik itu berpotongan dengan sumbu T-nya. Ya. Kalau ini kan nggak tepat di ujung kanan, strip kanan dan kiri ini ya, tapi ini tepat di sini, di sumbu T-nya itu. Ya, misalnya kalau yang ini, yang mana nih yang bisa kita lihat 2 titiknya? Silakan. Kalau misalnya susah, dirubah lagi skalanya. Sebentar. Kalau misalnya susah, di multisimnya dirubah lagi skalanya. Skala time per div-nya. Nah, ini lebih pendek kan? Ini dipanjangin. Nah, seperti ini misalnya. Wah, ini lebih jelas atau enggak nih? Kalau misalnya kurang jelas, dikecilin aja. Nih dari mana ke mana nih? Lihat ini gambarnya dari sini nih. Ya, tapi satu gelombang itu boleh patokan dari sini sampai sini satu gelombang gitu kan, dan seterusnya. Bisa ya diatur-atur ya. Diatur-atur di sininya. Seperti itu ya. Nah, karena waktunya sudah habis, sekali lagi dipelajari lagi, dan terutama mah install dulu aplikasi multisimnya. Ya, setelah itu silakan dicoba. Kalau sudah dikerjakan latihan soalnya, dan Ibu kasih waktu untuk sampai minggu depan latihan soalnya dicoba dikerjakan dengan angka yang silakan kalian setting sendiri. Ya. Halo, bisa dipahami? Oke, ya. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau bertanya dulu? Ini udah telat 2 menit 3 menit ya. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau bertanya dulu dari apa yang Ibu sampaikan hari ini? Kalau untuk tugasnya boleh ditulis langsung diketik nggak? Boleh, silakan. Mau diketik boleh, mau tulis tangan boleh. Kalau misalnya kalau misalnya diketik itunya si multisimnya itu di screenshot langsung ditempel di situ boleh. Nanti yang dikirim tuh filenya bukan file Word ya, file PDF ya. Oke, ya sip. Ya silakan. Ada yang lagi yang lain? Barusan teh siapa? Jihan ya, Jihan yang bertanya. Ada lagi yang lain yang bertanya? Ibu catat nih. Ini yang menjawab hanya IPA 7 aja ya. IPA 5, 6 mana nih? Jihan IPA berapa Jihan teh? IPA 6, Bu. Oke, ya IPA 6 udah ada perwakilan Jihan. Ini IPA 5 belum ada, belum kedengeran suaranya. Mana IPA 5? Rama biasanya. Rama mana Rama? Hadir nggak? Halo? Oh, KM-nya nggak ada ini Rama. Oh, hadir. Oke. Oh,
Hanya di chat, nggak ada suaranya. Oke, nggak apa-apa. Nggak kedengeran nih IPA 5. Ada yang mau bertanya nggak IPA 5? Oke, mic-nya nggak bisa nyala, Rama nggak apa-apa. Seperti Ibu tadi nggak bisa dengar jelas suara kalian ya, nggak apa-apa. Karena nggak pakai headset. Ya. Ada lagi yang lain? Yang bertanya? Ya, karena sudah nggak ada yang bertanya, Ibu anggap kalian sudah paham dan sudah siap untuk mengerjakan tugasnya ya. Ibu, Oke, saya mau boleh tanya. Sepia apa? Kalau misalnya yang kelompok, kan saya nggak bisa ngeital, terus kan nanti jadinya sama kelompok gitu. Iya. Terus ngumpul ibunya satu file aja atau masing per orang. Kan tadi kalau per kelompok juga angka-angkanya kalian tentukan sendiri. Jadi jangan ngandelin ketua kelompok angkanya segini. Jangan ngandelin seperti itu. Jadi kalian udah setting, misalnya resistornya mau berapa nih, induktornya mau berapa nih, nilai induktansinya gitu. Nanti akan disusun dengan sebuah rangkaian arus bolak-balik tuh berapa VRMS-nya, berapa frekuensinya, sehingga akan tergambar nanti kalau secara hitungan berapa. Nanti kalau di osiloskop yang ada di multisimnya akan muncul berapa nih dari tegangan dari puncak ke puncaknya, seperti itu ya. Jadi di setting dulu. Kalau membuat rangkaian di multisimnya mah sebenarnya mah mudah sih. Ya, kalau aplikasi multisimnya udah diinstal. Membuat rangkaiannya mudah, tapi perlu kejelian dalam menganalisisnya gitu. Nah, laporan per orangnya itu laporan menganalisisnya itu per orang gitu. Oke? Ya, nggak apa-apa, silakan kalian bekerja bersama secara online, tapi tetap laporannya per orang. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang lain? Kalau tidak, kalau tidak ada, Ibu akhiri saja sebelum kalian meninggalkan kelas. Selain Ibu ngabsen di Google Classroom kalian, Ibu juga absen bagi kalian yang sudah bergabung di Google Meet-nya ya. Jadi caranya silakan kalian tulis kelas strip nomor absen aja. Ya. Jadi contohnya Rama 12 IPA 5. Nulisnya IPA 5 aja, pastikan semuanya 12. IPA 5 strip Rama itu mana sudah. Rama nomor absen berapa Rama? Rama itu nomor absennya 29. Jadi IPA 5 strip 29 seperti itu. Jangan. Nah, ya betul. Muhammad Fadilah IPA 6 strip 22. Nazla IPA 5 strip 2 berapa tadi? Ya, oke. Kalian cerdas sekali, luar biasa. Ya, terima kasih bagi yang sudah menyimak hari ini. Selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan selalu ya. Yang sudah absen silahkan live. Alhamdulillah hari ini 82 orang telah bergabung. Kita tutup saja dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sekarang terus diingat oleh kalian dan bisa membantu kalian untuk meningkatkan kualitas diri kalian ya dalam pembelajaran, khususnya belajar fisika. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ini ada Bu Etih nih wali kelasnya. Iya, 567. Ya.